Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Rancangan aksi nyata modul 2.3 praktik supervisi akademik disusun oleh Asterius Dara Pemate, TGP Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik Bapak Ibu, pada pra-observasi ini saya melakukan komunikasi yang intens dengan rekan sejawat saya, yakni guru sesama mata pelajaran matematika. Dan pada pra-observasi ini kami berbincang-bincang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sehingga di dalam proses observasi yang dilakukan ini, saya mencoba memantau dan melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dan pasca observasi, saya bertemu dengan kepala sekolah selaku pimpinan lembaga untuk melihat, merefleksikan segala proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching, di mana pertama saya melakukan pra-observasi. Percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua, observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas, rekan sejawat, dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan yang ketiga, pasca observasi, pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Pada pra-observasi, CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat sebagai subjek yang akan diobservasi. Sebelum melakukan observasi di dalam kelas, supervisor menanyakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik, area pengembangan yang hendak dicapai peserta didik, strategi yang sudah dipersiapkan oleh guru atau rekan sejawat untuk mengajar di kelas yang menjadi fokus pengembangan. Supervisor memiliki catatan khusus yang akan menjadi perhatian khusus seperti pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik dan dapat menjalankan kompetensi sosial dan emosional di dalam kelas. Pada saat observasi, CGP sebagai supervisor memberikan umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan dan sudah disepakati pada saat pra-observasi sebelum, seperti keterlaksanaan strategi untuk mewujudkan pengembangan kompetensi diri. Ada pasca observasi, setelah melakukan observasi di kelas, saatnya supervisor menjadi seorang coach dan rekan sejawat yang diobservasi menjadi coachee. Coach menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, seperti keberhasilan tujuan dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang menjadi hambatan dan gangguan yang dialami pada saat observasi. Rencana apa yang dilakukan untuk memperbaiki hambatan yang dialami? Apa komitmen terhadap rencana yang sudah dipersiapkan agar berjalan dengan baik dan maksimal? Siapa yang dapat membantu agar rencana yang sudah disusun dan sudah memiliki komitmen berjalan dengan lancar? Waktu untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun dengan baik. Kegiatan demi kegiatan kami melakukan evaluasi bersama rekan sejawat yang dibuktikan dengan dokumentasi dan pada hasil akhirnya kami mencapai sebuah kesepakatan bersama. Oleh karena pagi Bu Mary. Pagi Pak Guru. Kelihatannya bahagia sekali setelah kegiatan pembelajaran Ibu. Betul sekali Pak Guru. Jadi gini Bu, saya mau tanya sedikit, setelah kegiatan belajar mengajar tadi, perasaannya Ibu bagaimana? Kalau perasaan memang awal-awal saya agak grogi Pak Guru karena ada Pak Guru yang mendidik saya yang melakukan observasi, tetapi setelah 5 menit ke atasnya itu saya sudah tidak grogi lagi Pak Guru, saya sudah lebih leluasa dalam proses belajar.
Berarti tadi kelihatan groginya itu pada saat pembukaan, Ibu. Iya, awal-awal Pak Guru. Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu berikan tadi itu? Kalau prosesnya tadi Pak Guru, saya mengawali dengan pembukaan, dengan doa, terus mencek kehadiran anak-anak. Setelah itu saya menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak. Setelah itu saya membagi mereka dalam kelompok Pak Guru. Ada yang ada kelompok, ada 3 kelompok tadi saya bagi. Jadi tadi dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, Ibu, kira-kira tadi itu lebih menarik atau tidak? Kalau saya melihat kayaknya lebih menarik ya, anak-anak juga mereka merespon karena mungkin ada bapak yang di belakang menilai, jadi ya cukup menarik proses pembelajaran yang saya lewati tadi. Artinya dengan adanya kegiatan seperti ini, kita mempersiapkan berbagai fasilitas yang memadai sehingga anak-anak kelihatannya memang lebih semangat begitu. Iya, betul sekali Pak. Terus bagaimana harapan Ibu ke depannya? Kira-kira setelah melihat contoh tadi, artinya ketika Ibu mengajar, Ibu melihat semuanya itu antusias anak, semangat anak, kira-kira harapan Ibu ke depannya bagaimana? Harapan saya ke depannya Pak Guru, saya berharap anak-anak mereka bisa tahu tentang penjumlahan dalam angka yang besar, bukan hanya penjumlahan yang angka yang kecil-kecil, tapi dalam penjumlahan yang besar, sehingga apa mereka dapatkan dari pembelajaran saya tadi mereka bisa teruskan seperti itu. Jadi harapan Ibu ke depannya adalah minimal mempertahankan tadi metode belajar yang ada, minimal fasilitas belajar, alat-alat peraga bisa didekatkan lebih baik lagi ke depannya begitu ya. Iya, betul sekali Pak Guru. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi Ibu pada proses pembelajaran tadi yang menjadi acuan ke depannya? Sebenarnya tantangannya sih Pak Guru tidak terlalu rumit ya, karena anak-anak sudah terlatih dalam hal penjumlahan. Cuman memang ada beberapa anak yang kalau saya hanya menyebutkan saja mereka kurang paham, tapi harus betul-betul ditulis di papan atau dikasih tunjuk alat peraganya. Seperti itu yang memudahkan mereka untuk mengerti apa yang menjadi pengajaran saya. Baik Ibu, artinya terima kasih banyak Ibu Mary sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sangat baik saya melihatnya. Terus itu semangat anak-anak, daya juang anak-anak sangat bagus. Saya melihat Ibu pertahankan demi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih